Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan yaitu pemerintahan lokal. Jadi pemerintahan lokal itu merupakan sendi dari negara kesatuan demokratis. Sebagaimana keberadaannya adalah pemerintahan lokal atau biasa dikatakan otonom, itu merupakan bentuk pengakuan terhadap karakteristik atau ciri masing-masing wilayah negara. Dan juga merupakan pencerminan dari prinsip negara hukum yang demokratis. Itu salah satu hakikat daripada pemerintahan lokal. Bagaimana di dalam peristilahan-peristilahan di pemerintahan lokal, bahwa dalam pemerintahan lokal ada keberadaan pemerintahan lokal itu dalam suatu negara. Sebagaimana kita pahami bahwa khususnya di Indonesia itu pernah menimbulkan perdebatan di lingkungan akademis itu terkait dengan peristilahannya. Ada yang mempergunakan istilah pemerintahan di daerah, dan ada pula yang mempergunakan istilah pemerintahan daerah. Namun bagi kalangan awan itu kedua peristilahan tersebut itu dianggap mengandung pengertian yang sama. Padahal jika ditelaah lebih dalam antara satu dengan yang lain, itu terkandung perbedaan yang bersifat prinsipil. Baik, kita akan menguraikan satu-satu bahwa istilah dari pemerintahan daerah itu lebih tepat dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan di bawah pemerintahan pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri, yang mana dalam konteks Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana juga dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa dengan istilah pemerintahan daerah itu dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan rendahan di bawah pemerintahan pusat, atau biasa dikatakan dalam bahasa central government. Yang mana berwenang untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri atau urusan pemerintahan sendiri dengan mempergunakan organ-organ yang dibentuk sendiri. Jadi istilah pemerintahan daerah itu lebih tepat dipergunakan untuk menyebutkan kegiatan yang dilakukan oleh daerah otonom dalam melaksanakan urusan atau wewenang pemerintahan sendiri. Sedangkan pemerintahan di daerah itu juga pernah digunakan di Indonesia itu pada waktu dasar penyelenggaraan mempergunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Istilah ini sebenarnya lebih tepat dipergunakan untuk menyebutkan satuan-satuan atau organ-organ pemerintahan pusat yang ditempatkan di daerah dalam rangka menyelenggarakan sistem pemerintahan dalam arti luas. Oleh sebab itu istilah pemerintahan di daerah itu sebenarnya bukan dalam lingkungan pembicaraan mengenai pemerintahan daerah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 18 dan 18A dan pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga menurut Bakir Manan itu pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengatur mengenai pemerintahan daerah, bukan pemerintahan di daerah. Karena pemerintahan di daerah pada hakikatnya itu merupakan unsur tata laksana penyelenggaraan pemerintahan pusat sebagai cerminan dari pelaksanaan asas dekonsentrasi.
Sehingga dengan demikian jelaslah bahwa kiranya bahwa antara kedua peristilahan tersebut itu mengandung makna yang berbeda antara satu dengan lainnya. Nah, gitu. Kita beralih kepada bentuk pemerintahan lokal. Jadi bentuk pemerintahan lokal itu di sini ada 3 ya. Pertama itu setelah amandemen kedua terhadap pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000 itu pengaturan mengenai pemerintahan lokal secara lengkap diatur. Diatur dalam hal sebagai berikut, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia itu dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Nah, tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Nah, yang kedua adalah pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota itu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Nah, 3 adalah pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota itu memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Nah, selanjutnya adalah gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. 5 adalah pemerintahan daerah itu menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. 6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Nah, 7 adalah susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah itu diatur dalam undang-undang. Nah, yang kedua adalah lebih lanjut di dalam ketentuan pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu ditegaskan ada 2, bahwa pertama, hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi atau daerah kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota itu diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Yang kedua adalah hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah itu diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Nah, sementara yang selanjutnya adalah sedangkan menurut pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 itu juga ditegaskan mengenai status daerah yang bersifat istimewa dan kesatuan masyarakat adat. Nah, pasal ini secara lengkap itu menyatakan yang pertama adalah negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nah, yang kedua adalah negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang. Jadi berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah dijelaskan, itu dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu telah diberikan garis secara tegas mengenai penyelenggaraan pemerintahan lokal di Indonesia. Nah, yang mana garis tegas tersebut itu menyangkut pemberian otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan sendiri. Nah, serta pengakuan kepada daerah-daerah yang bersifat khusus atau istimewa termasuk kesatuan masyarakat adat
Nah, asalkan tidak melanggar batas-batas dari prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, hal ini berarti setelah amandemen Undang-Undang Dasar, titik tolak penyelenggaraan pemerintahan lokal itu hanya ditekankan pada otonomi daerah. Nah, namun dalam hasanah teori hukum tata negara itu dikenal pula ada dua bentuk penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal. Nah, kedua bentuk pemerintahan yaitu pertama adalah pemerintahan lokal administratif. Nah, apa yang dimaksud dengan pemerintahan lokal administratif? Yakni satuan-satuan pemerintahan lokal di bawah pemerintahan pusat yang semata-mata hanya menyelenggarakan aktivitas pemerintahan pusat di wilayah-wilayah negara. Nah, satuan pemerintahan lokal seperti ini pada hakikatnya hanya merupakan perpanjangan tangan dari pemerintahan pusat. Nah, adapun ciri-ciri dari pemerintahan lokal administrasi yaitu pertama, kedudukannya merupakan wakil dari pemerintahan pusat yang ada di daerah. Dua, urusan-urusan pemerintah yang diselenggarakan pada hakikatnya itu merupakan urusan pemerintahan pusat. Tiga, penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan itu hanya bersifat administratif belaka. Nah, empat, pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan dijalankan oleh pejabat pemerintahan pusat yang ditempatkan di daerah. Nah, lima adalah hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan lokal itu adalah hubungan antara atasan dan bawahan dalam rangka menjalankan perintah. Nah, selanjutnya adalah seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan itu dibiayai dan mempergunakan sarana dan prasarana pemerintahan pusat. Ya, sehingga berdasarkan ciri-ciri tersebut itu maka dapat dikatakan bahwa pemerintahan lokal administratif itu pada hakikatnya hanyalah merupakan kegiatan atau aktivitas pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ pemerintahan pusat yang ditempatkan di wilayah-wilayah negara. Nah, sementara yang kedua selanjutnya adalah pemerintahan lokal otonom, yakni satuan-satuan pemerintahan lokal yang berada di bawah pemerintahan pusat yang berhak atau berwenang menyelenggarakan pemerintahan sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Nah, ciri-ciri dari pemerintahan lokal seperti ini yaitu pertama adalah urusan-urusan pemerintahan atau wewenang pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintahan lokal otonom adalah urusan atau wewenang yang telah menjadi urusan rumah tangga sendiri. Nah, kedua, penyelenggaraan pemerintahan lokal otonom itu dijalankan oleh pejabat-pejabat yang merupakan pegawai pemerintahan lokal itu sendiri. Nah, atau dengan kata lain, pejabat-pejabat tersebut itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintahan lokal otonom itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan dijalankan atas dasar inisiatif atau prakarsa sendiri. Dan hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan lokal otonom adalah hubungan yang sifatnya pengendalian dan pengawasan. Bahkan kalau boleh mengatakan adalah hubungan kemitraan atau partnership. Jadi kedua bentuk penyelenggaraan pemerintahan lokal tersebut yang bagaimana sudah dijelaskan administratif dan otonom hingga pernah dilakukan secara bersama-sama dalam satu wilayah. Nah, hal ini nampak jelas ketika politik perundang-undangan tentang pemerintahan daerah di Indonesia mempergunakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Nah, di dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa di dalam satu wilayah akan terdapat pemerintahan daerah otonom dan wilayah administratif. Nah, ini menurut undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah setelah reformasi 1998, dua bentuk penyelenggaraan pemerintahan lokal tersebut itu sudah dipisahkan secara tegas, baik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.
dan menegaskan bahwa pemerintahan lokal otonom hanya dilaksanakan di kabupaten dan kota. Sedangkan untuk penyelenggaraan pemerintahan lokal administratif dan otonom dilaksanakan secara bersama-sama di provinsi, yang dalam hal ini dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat di daerah. Nah, hal ini nampak dari ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1919 yang menyatakan pertama adalah kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Nah, itu. Yang kedua, kewenangan provinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota. Nah, terakhir yaitu kewenangan provinsi sebagai wilayah administratif mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur selaku wakil pemerintahan. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 nampak dari ketentuan pasal 37 ayat 1 yang menyatakan bahwa gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan. Oke, demikianlah apa yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya mau dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.